Bab 2591. Jangan mengkhianatiku. Pergi. Mileye benar-benar menyelinap pergi dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Juan membeku sesaat, lalu menghilang ke langit. Mileye telah menyelinap pergi. Jika dia tidak menyelinap pergi, kepalanya mungkin akan meledak. Di samping Jerome, seorang master klan Si hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Jerome. Jerome menggelengkan kepalanya sedikit. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Master klan Si diam. Seperti yang dikatakan Jerome, mereka sudah tidak bisa melakukan apapun terhadap Mileye dan Juan itu sekarang. Dengan kekuatan Mileye dan lainnya saat ini, jika mereka terus melarikan diri tanpa bertarung, tidak akan ada gunanya juga jika mendatangkan beberapa master lagi. Di arena, beberapa penguasa klan Si menghela napas dengan suara rendah. Kali ini, pukulan terhadap klan Si benar-benar mematikan. Derino Yuan meninggal, Nando pergi dan sekarang situasi klan Si benar-benar buruk. Pada saat ini, seorang master dari klan Si berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Setelah hening sejenak, Jerome berkata, "Dua hal. Pertama, biarkan Nando kembali. Kedua, sebarkan berita bahwa Mileye memiliki pedang itu." Mendengar ini, seorang master klan Si dengan cepat berkata, "Bagus. Dengan senjata dewa seperti itu, aku tidak percaya bahwa tidak ada yang tergoda. Selama seseorang tergoda, seseorang akan mencari masalah dengan Mileye, mengulur waktu untuk klan Si." Jerome berkata dengan lembut, "Aku harap klan Si dapat bertahan dari krisis ini." Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh Mileye dan Juan benar-benar menakutkan, apalagi keduanya terus berkembang. Tidak bisa dibayangkan. Di sisi lain, Mileye berhenti. Dia menoleh dan melirik, sedikit mengernyit. Klan Si tidak menyusul. Pada saat ini, Juan di sampingnya tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sedang kebingungan mengapa mereka tidak mengejar?" Mileye mengangguk. Juan tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. "Jika tidak tahu untuk apa kamu membicarakannya." Juan tertawa. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di lapangan dan itu adalah Anson. Anson sedikit tersenyum, "Tuan Muda Ye." "Tuan Muda Juan." Mileye bertanya, "Klan Zhou?" Anson mengangguk, "Namaku Anson, aku teman Nona Quincy." "Quincy." Mileye membeku sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Anson, karena kamu adalah teman Quincy, maka kamu juga temanku." "Teman baik, haha." Anson terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, Quincy mengatakan kamu orang yang sangat lucu, rupanya benar, haha." Mileye tersenyum dan berkata, "Nona Anson, ada keperluan apa dengan mencari kami berdua?" Anson mengangguk, "Bicara di tempat lain." Mileye mengangguk, "Baik." Setelah berbicara, ketiganya menghilang di tempatnya. 2 jam kemudian, di bawah kepemimpinan Anson, keduanya datang ke klan Zhou. Anson tersenyum dan berkata, "Klan Zhou terletak di dunia langit Zhou, yang dinamai alam semesta Zhou." Mileye melirik Anson, "Alam semesta ini dipanggil alam semesta Zhou karena klan Zhou." Anson mengangguk, "Itu karena nenek moyangku yang datang ke dunia ini dan menciptakan peradaban seni bela diri baru. Sejauh ini, orang-orang di alam semesta demi memperingatinya, mereka pun mengubah nama alam semesta ini menjadi alam semesta Zutian, karena nenek moyangku bernama Zutian." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Alam semesta Ye adalah milik Tuan, kan?" Mileye mengangguk, "Benar." Juan tiba-tiba bertanya, "Saudara Ye, kontribusi apa yang telah kamu berikan untuk alam semesta Ye?"
Mileye berkata pelan, apakah ini ada hubungannya denganmu? Juan tersenyum dan berkata, hanya ingin tahu, jadi aku bertanya. Mileye tampak tenang, intinya ini kontribusi yang cukup besar. Juan melirik Mileye, sedikit curiga. Anson melirik Mileye dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Seorang wanita yang cerdas tahu kapan harus bertanya dan kapan tidak bertanya. Setelah beberapa saat, ketiganya datang ke sebuah taman. Anson memberi isyarat dan berkata, silakan duduk. Mileye dan Juan tidak sungkan, langsung duduk. Anson juga duduk. Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Lalu berkata, baru saja klan Si menyebarkan berita tentang pedang Dewa Tuan Muda Ye dan sekarang semua orang di alam semesta Zutian tahu bahwa Tuan Muda Ye memiliki pedang yang dapat meningkatkan tingkatan alam hingga ke atas alam usia. Mileye tertawa, akankah seseorang datang mencariku? Anson berpikir sejenak, lalu berkata, dalam keadaan normal, tidak, karena apa yang dilakukan Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Juan di klan Si juga telah menyebar, tidak mungkin orang biasa berani datang mencarimu. Mileye sedikit mengangguk, siapapun yang berani datang mencariku pasti seorang master, kan? Anson mengangguk, benar. Mileye sedikit mengernyit, selain klan Zhou dan klan Si, apakah alam semesta memiliki kekuatan super lainnya? Anson menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi, ada kultivator lepas yang sakti. Mileye mengangguk, mengerti. Anson membentangkan telapak tangannya dan dua gulungan melayang di depan Mileye dan Juan. Di dalam ini tercatat beberapa kultivator lepas yang kuat di alam semesta Zutian. Tuan Muda Ye, orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Tentu saja, dengan kekuatan Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Juan, tidak ada seorang pun di alam semesta Zutian yang dapat membunuh kalian sendirian. Juan tertawa cepat, tentu saja. Sekarang kita telah mencapai alam usia, siapa yang bisa langsung membunuh kita? Tidak ada. Mileye tiba-tiba berkata, apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Juan membeku. Adik perempuan Mileye. Memikirkan hal ini, ekspresi Juan terlihat sedikit jelek. Anson tiba-tiba bertanya, Tuan Muda Juan, kamu terlihat muram, ada apa? Juan buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya merasa sesak. Anson. Mileye tiba-tiba berkata, Nona Anson, karena kamu adalah teman Nona Quincy, maka kita adalah teman dan aku membutuhkan bantuan kamu untuk beberapa hal, apakah kamu keberatan? Anson tertegun. Mileye menatap mata Anson dan bertanya lagi, apakah kamu keberatan? Anson ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja tidak masalah. Mileye buru-buru berkata, seperti ini, aku ingin beberapa nadi alam semesta, tidak banyak, hanya puluhan ribu. Nadi alam semesta. Setelah mencapai alam usia, dia menemukan bahwa jalur Dewa Bintang tidak berpengaruh besar padanya. Perlu mendapatkan beberapa nadi alam semesta. Mendengar kata-kata Mileye, ekspresi Anson membeku. Di samping, Juan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya tidak berani berbicara. Begitu bertemu langsung meminta barang, dirinya benar-benar masih ingin menjaga wajahnya. Meskipun dia juga sangat menginginkan nadi alam semesta, karena dia melahap jalur Dewa Bintang, efeknya sangat sedikit. Anson tiba-tiba tersenyum kecut, Tuan Muda Ye, angka ini terlalu banyak. Mileye berkedip, banyak. Anson mengangguk, sangat banyak. Sejujurnya, klan Zhou saat ini memiliki stok kurang dari 200.000. Mileye sedikit mengernyit, sangat sedikit. Aku ingat Quincy mengatakan bahwa dia memiliki beberapa juta. Anson tersenyum kecut, aku tidak bisa dibandingkan dengan Nona Quincy. Paviliun Xianbao ada di mana-mana dan dia juga bisa menciptakan tingkatan alam,
tahukah kalian mengapa sebagian dari kami di sini telah mencapai alam usia? Mileye menggelengkan kepalanya. Anson menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona Quincy datang untuk menjualnya pada saat itu dan dia berkata bahwa selama ada 200.000 nadi alam semesta, dia akan mengajari semua orang metode kultivasi. Mileye sedikit mengernyit, tidak, Quincy mengatakan bahwa sistem kultivasi adalah untuk kepentingan alam semesta, dia tidak memungut biaya apapun. Anson mengangguk, aku tahu dia mengatakan bahwa orang miskin tidak dapat dieksploitasi, tetapi dia juga mengatakan bahwa kami bukan orang biasa, kami milik kapitalis. Mileye. Juan sedikit mengernyit, apa itu kapitalis? Anson menggelengkan kepalanya, entahlah, intinya itu bukan orang miskin. Setahu aku, Nona Quincy telah menjual tingkatan alam ini ke banyak alam semesta. Intinya dia sudah mendapatkan banyak dari orang-orang kaya. Mileye terdiam, wanita ini benar-benar sangat ahli dalam berbisnis. Bisnis tingkatan alam sudah pasti untung. Anson tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, aku dapat memberi kamu 20.000 nadi alam semesta, yang merupakan semua milikku pribadi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Mileye. Mileye berkata dengan serius, aku jadi tidak enak hati. Anson hendak berbicara, tetapi Mileye tiba-tiba mengambil cincin penyimpanan, kemudian menangkupkan tinjunya. Nona Anson, terima kasih banyak. Anson sedikit tersenyum, bisakah aku melihat pedang Tuan Muda Ye? Jelas, ini adalah timbal balik. Mileye tertawa, tentu saja. Saat dia berbicara, dia menyerahkan pedang itu kepada Anson. Setelah Anson melihatnya sebentar, tatapan rumit muncul di matanya, pedang yang bagus. Setelah selesai berbicara, dia mengembalikan pedang ke Mileye. Di samping, Juan memandang Anson, ragu-ragu, lalu berkata, Nona Anson, kamu adalah teman Nona Quincy dan Nona Quincy adalah teman saudara Ye. Lalu aku adalah teman saudara Ye, jadi kita. Anson merentangkan tangannya, Tuan Muda Juan, aku benar-benar sudah tidak punya lagi. Juan membeku. Mileye tiba-tiba bertanya, Nona Anson, apakah klan Si memiliki master lain? Anson mengangguk, ada satu, kalian harus sangat berhati-hati dan karena orang ini juga, klan Zhou tidak berkonflik dengan klan Si. Kalau tidak berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan. Mileye sedikit mengernyit, siapa? Anson berkata dengan suara yang dalam, Patrick, alasan mengapa klan Si dapat bangkit begitu cepat adalah karena orang ini adalah ketua klan generasi sebelumnya dari klan Si. Dia yang memimpin klan Si bangkit, jika bukan karena kemunculan Nando, orang ini akan menjadi eksistensi paling mengerikan dalam sejarah klan Si. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ketua klan dari generasi sebelumnya masih ada. Anson mengangguk, dia pasti masih hidup, tetapi apakah dia masih di alam semesta Zutian atau tidak, aku tidak tahu. Mileye bertanya, bahkan klan Zhou juga tidak tahu. Anson mengangguk, sudah diselidiki, tetapi tidak menemukan apapun. Mileye terdiam. Anson melanjutkan, selain itu, klan Si memiliki kartu hall lain, yaitu jiwa leluhur klan Si yang merupakan ketua klan generasi pertama. Untuk memupuk jiwa leluhur, klan Si diam-diam telah memupuk jiwa leluhur ini. Sekarang, jiwa leluhur ini seharusnya sudah mencapai alam usia, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mileye terdiam. Di samping, Juan ragu-ragu, lalu berkata, Saudara Ye, apakah kita masih mau menghancurkan klan Si? Anson memandang Mileye dan tidak berbicara. Sesaat kemudian, Mileye tersenyum dan berkata, tetap hancurkan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Juan, ayo kita hancurkan bersama-sama.
Juan berkata dengan suara yang dalam, hanya kita berdua. Mileye mengangguk. Juan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mengapa kita tidak melepaskan mereka saja? Pemusnahan agak kejam. Mileye terdiam. Melepaskan Clancy? Tidak mungkin. Ladiaan hampir mati di tangan Clancy. Mileye bangkit dan pergi. Juan dan Anson sama-sama tercengang, lalu Anson dengan cepat bertanya, Saudara Ye, mau kemana? Mileye berkata, Clancy. Anson. Di lapangan, Juan ragu-ragu, lalu bangkit dan mengikuti. Mileye menoleh untuk melihat Juan, kita tidak memiliki peluang untuk menang, aku serius. Juan memandang Mileye, aku hanya punya satu permintaan. Mileye sedikit mengernyit, apa? Juan berkata dengan serius, ketika bertarung nanti, jangan mengkhianatiku lagi. Mileye bersambung.